Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Arya Satya. Saya dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang aturan pecahan. Oke, langsung aja kita mulai aturan dari pencacahan. Pengertian dari pencacahan. Kaidah pencacahan berfungsi untuk membantu kita menghitung jumlah, kemungkinan, atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Kaidah pencacahan bisa diterapkan di banyak kasus, mulai dari masalah kombinatorik, probabilitas, hingga statistik. Intinya, kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Bayangkan jika kamu diminta untuk membuka kunci dengan 10.000 kemungkinan, pasti akan membutuhkan waktu dan ketelitian yang lama kan? Nah, untuk itulah materi kaidah pencacahan membantu untuk mencari kemungkinannya dalam waktu singkat. Rumus dari pencacahan. Dalam materi pencacahan ini, terdapat 4 kaidah perhitungan yang perlu kamu tahu. Keempat kaidah itu merupakan penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama ada penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. 2. Perkalian. Rumus ini digunakan jika punya beberapa kasus yang dipilih, kombinasikan secara bersamaan atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai buat menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. 3. Faktorial. Rumus kaidah pencacahan juga bisa menggunakan notasi faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada sendirinya, hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorial ya. Jadi, rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Yang keempat ada permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dengan matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek bermutasi dan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Keterangannya, n merupakan jumlah objek yang tersedia. R adalah jumlah objek yang akan diatur. Yang kelima ada kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Jadi dengan kombinasi, kita dapat menghitung berapa banyak cara memilih objek-objek tersebut tanpa harus memperdulikan posisi atau urutannya. Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan permutasi dan faktorial. Rumus kombinasi menggunakan faktorial dan permutasi untuk menghitung jumlah cara memilih objek-objek tersebut, di mana n tanda seru merupakan faktorial dari n, yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n, dan r tanda seru dan n min r tanda seru masing-masing menunjukkan faktorial dari n dan n ke r. Lalu ada aturan kaidah pencacahan. Yang pertama ada pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan berulang membolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dan menempatkan pada posisi yang berbeda dalam susunan yang kita buat. Nah, makanya objek yang sudah dipilih bisa dipilih lagi nih untuk ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam susunan tersebut. Lalu ada pencacahan tidak boleh berulang. Ada juga aturan pencacahan lainnya, yaitu pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam suatu susunan, hingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali saja dan tidak boleh dipilih kembali. Misalnya, dalam memilih anggota tim, setiap orang hanya bisa dipilih satu kali dan tidak bisa dipilih kembali. Untuk menjadi anggota tim yang sama, aturan ini juga sering digunakan dalam perhitungan peluang di mana hasil yang sama tidak dapat muncul kembali dalam percobaan yang sama.
Lalu ada contoh soal dan jawaban. Yang pertama ada contoh soal dari pencacahan berulang. Berapa banyak kombinasi yang bisa kamu bikin dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau? Jika ingin membuat lampion menggunakan 6 kertas origami, dan tiap kertas bisa diwarnai sama atau beda. Jawabannya, kita bisa menggunakan aturan pencacahan, boleh berulang karena warna bisa dipakai berulang kali. Jadi setiap kertas punya 3 pilihan warna, yaitu maka total kombinasinya adalah 3 dikalikan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 729. Jadi ada 729 kombinasi yang bisa kita buat untuk bikin lampion pakai 6 kertas origami dan 3 warna yang ada. Lalu ada contoh soal pencacahan tidak berulang. Contoh soalnya, seorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama? Jadi jawabannya, karena setiap buku hanya dapat dipilih sekali, maka kita menggunakan aturan pencacahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan rumus, yaitu N C besar R sama dengan N tanda seru per R tanda seru N min P tanda seru. Jadi kita masukin aja angka 10 bukunya tersebut jadi 10 C per 4. Jadi R itu adalah 4 karena buku dari rak buku di perpustakaan. Itu udah ada, jadi 4-nya dimasukin jadi sama dengan 10 tanda seru dibagi 4 tanda seru, jadinya 10 min 4 tanda seru. Lalu masukin lagi 10C4 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per atau dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 buka kurung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tutup kurung. Hasil dari pembagian tersebut 10C4 sama dengan 210. Jadi ada 210 cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama. Contoh soal kaidah pencacahan. Ada 4 jenis bunga yang tersedia untuk dijadikan rangkaian bunga. Berapa banyak rangkaian bunga yang mungkin dibuat jika setiap rangkaian harus terdiri dari tepat 3 jenis bunga? Jawabannya, kita dapat menggunakan rumus permutasi di mana kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan jenis bunga yang sama lebih dari 1 kali dalam satu rangkaian. Sehingga jumlah total rangkaian bunga yang mungkin adalah rumusnya hampir sama kayak tadi, jadinya N P besar R sama dengan N tanda seru per N min R tanda seru. Masukin aja 4 jenis bunganya tersebut jadi 4 P besar 3 dari jenis bunganya masukin juga jadi 4 P besar 3 sama dengan 4 tanda seru per 4 min 3 tanda seru, masukin lagi 4 P besar 3 sama dengan 4 tanda seru per 1 tanda seru, hasil dari 4 kurang 3 hasilnya 1. Jadi 4 tanda seru per 1 tanda seru. Masukin lagi rumus yang tadi, 4B besar 3 sama dengan 24. Jadi ada 24 rangkaian. Kenapa 24? Jadi ada 24 rangkaian bunga yang mungkin dibuat jika setiap rangkaian harus terdiri dari tepat 3 jenis bunga. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.